Lalu di sini kita akan bahas mengenai tidur dan makna dari budaya mimpi. Tidur adalah kondisi ketidakmampuan seseorang untuk merespon lingkungan dan fisik di sekitarnya. Selama tidur, seseorang akan mengalami respon terhadap rangsangan visual yang berkurang, tetapi rangsangan visual tersebut tidak akan hilang total. Dalam artinya, ketika seseorang sedang tidur, ia tidak akan mengalami kesadaran yang hilang secara total. Tetapi ia akan mendapatkan gambaran-gambaran visual yang berasal dari mimpi yang ia alami di dalam tidurnya. Nah, di sini teman-teman juga bisa melihat ada dua sisi budaya yang melihat sebuah mimpi dan menganggap atau menilai dari makna mimpi tersebut. Nah, di yang pertama ini ada budaya monofasik, di mana budaya ini merupakan budaya kultur modern yang menganggap sebuah mimpi bahwa mimpi itu berasal dari pikiran seseorang, yaitu dari keinginan-keinginan seseorang, rasa takut, kekhawatiran, rasa cemas, dan lain-lain. Biasanya kultur monofasik ini dianut oleh orang-orang budaya barat seperti orang Eropa, orang Amerika, dan lain-lain. Misalnya seperti ini, ketika kita bercerita kepada teman kita bahwa kita bertemu dengan mantan kita gitu. Lalu teman kita akan menjawab bahwa, wah berarti kamu lagi kangen nih mikirin mantan kamu. Lalu yang kedua ini ada budaya polifasik, di mana budaya ini merupakan budaya tradisional yang menganggap bahwa mimpi itu akan berpengaruh dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi budaya ini itu beranggapan bahwa mimpi itu merupakan sebuah pertanda atau sebuah hal yang harus kita perhatikan supaya kita lebih waspada terhadap kehidupan kita. Contohnya seperti ini, dalam budaya Indonesia, khususnya dalam budaya Jawa itu mengungkapkan bahwa ketika kita bermimpi bertemu dengan saudara yang sudah meninggal, maka orang di sekitar kita itu akan menafsirkan dengan berkata seperti ini, wah berarti beliau yang sudah meninggal ini ingin bertemu dengan kamu, atau beliau yang sudah meninggal ini akan memberikan pertanda khusus buat kamu supaya kamu lebih berhati-hati ke depannya ketika melakukan sesuatu. Jadi dari kedua sisi kultur budaya ini, yaitu budaya monofasik dan budaya polifasik ini, memiliki perbedaan dan makna atau sudut pandang juga dari suatu mimpi yang dialami oleh seseorang. Di sini teman-teman juga bisa melihat mengenai gambar-gambar yang ada di PPT ini, yaitu gambar di mana otak akan memproses sebuah gambaran visual dari mimpi seseorang. Jadi di dalam proses penggambaran visual terjadinya mimpi dalam tidur seseorang, otak bagian depan akan bekerja untuk membentuk gambaran mimpi dari sinyal yang diterima oleh otak. Nah, pada saat otak aktif, sinyal akan berjalan melalui talamus ke zona visual dan korteks cerebral, di mana proses ini merupakan proses di mana otak memahami gambaran mimpi. Dan pemahaman yang dihasilkan oleh korteks cerebral sebagian besar itu tidak logis karena sinyalnya bersifat acak. Dan hal ini bersifat wajar juga karena sinyal yang masuk lebih kuat daripada sikap dan pengetahuan dari orang tersebut. Skenario mimpi bersifat secara personal ini maksudnya hanya orang itulah sendiri yang mampu mengerti makna dari mimpi yang dialaminya. Jadi di dalam sebuah kasus ini ada sebuah perbandingan penelitian antara anak Finlandia dengan anak yang tinggal di jalur Palestina Israel. Nah, di dalam mimpi anak Finlandia ini, rata-rata anak-anak Finlandia itu bermimpi bahwa mereka takut mengalami kegagalan dan takut menjadi gagal serta kecewa pada dirinya sendiri karena mereka tidak bisa melakukan apa yang terbaik bagi mereka. Sedangkan pada kasus anak-anak Israel Palestina ini yang tinggal di jalur perbatasan Palestina dan Israel ini memiliki mimpi di mana mereka ini mengalami penindasan, kekerasan, dan juga penyiksaan di lingkungan mereka sehari-hari. Hal ini dikarenakan apa yang mereka lihat sehari-hari itu membuat pikiran mereka menjadi takut dan merasa terancam. Nah, jadi di dalam hasil penelitian ini dikemukakan bahwa keadaan realitas seseorang di lingkup budaya maupun sosial ini mampu mempengaruhi gambaran yang dialami oleh seseorang dalam mimpi tersebut. Teman-teman bisa melihat mengenai gender study tentang mimpi, di mana serangan-serangan yang dialami oleh pria dan wanita di dalam mimpi itu ada keterkaitannya di mana mereka menjadi korban pelecehan dan kekerasan di lingkungan sosial tempat mereka tinggal atau di kehidupannya sehari-hari. Budaya kita mungkin dapat mengubah pengalaman mimpi kita, sehingga mimpi kita tidak hanya dikemas dengan isi mimpi saja, tetapi juga unsur budaya yang menjadi cara kita menyampaikan mimpi kita. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ada dua unsur budaya, di mana unsur budaya ini merupakan unsur yang memandang apa yang dialami kita
melalui sudut pandang modern dan tradisional, yaitu budaya monofasik dan juga budaya polifasik. Nah, di dalam budaya monofasik ini terdapat gambaran, misal seperti ini. Kita sedang bermimpi bahwa kita bertemu dengan sanak saudara kita yang telah meninggal. Nah, di dalam budaya monofasik ini akan beranggapan bahwa, wah, kamu ini hanya kangen dengan dia, sehingga ketika kamu kangen, kamu akan kepikiran dia sampai tidur, lalu kamu bermimpi bertemu dengan dia. Sedangkan dalam budaya polifasik ini, atau budaya tradisional itu akan memberi anggapan bahwa kamu akan diberi pertanda oleh dia bahwa akan ada sesuatu yang terjadi di dalam hidupmu dan kamu harus berwaspada. Atau juga ada yang beranggapan seperti ini, dia ingin bertemu dengan kamu tapi belum saatnya, jadi dia bertemu dan memberikan pesan kepada kamu lewat mimpi yang kamu alami. Nah, melalui dua budaya ini merupakan cara kita dalam menyampaikan mimpi kita itu berbeda dari sudut pandang tradisional maupun modern, sehingga dalam menyikapinya kita juga harus bisa beradaptasi agar apa yang kita alami di mimpi kita ini mampu menjadikan kita lebih paham mengenai kultur budaya yang berbeda di sekitar kita.